Halo, selamat pagi. Baik, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini secara singkat Bapak akan menjelaskan untuk materi surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung di video ini. Video ini akan Bapak tayangkan secara offline, dalam arti nanti akan Bapak upload di YouTube kalau bisa. Kemudian atau akan Bapak bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Supaya apa? Kalian semakin terjelaskan untuk materi pertama kita di kelas 12 yaitu materi teks lamaran pekerjaan. Nah, untuk materi-materi yang lain akan Bapak upload juga sehingga Bapak akan coba meminimalkan pertemuan meeting secara online untuk menghemat kuota kalian. Lalu nantinya Bapak minta tolong tugas juga dikerjakan, tugasnya akan serangkaian juga dengan video ini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama penjelasan untuk materi KD 3.1 di kelas 12 untuk teks lamaran pekerjaan. Baik, sebelumnya, karena kalian SMK, tentunya tujuan kalian setelah lulus dari sini adalah bekerja. Kenapa bekerja? Karena dengan bekerja, kalian bisa mengembangkan skill kalian yang telah kalian pelajari. Untuk yang tata boga, tentunya tujuan bekerjanya adalah tempat-tempat kerja yang nantinya juga akan sesuai dengan bidang keahlian kalian. Juga bagi yang jurusan tata busana, tentunya juga akan mencari pekerjaan di bidang keahlian kalian. Nah, untuk dapat bekerja, kalau kalian punya relasi pribadi dengan pemilik tempat kerja atau pemilik lembaganya, kalian akan dengan mudah bisa masuk bekerja. Tetapi bagaimana jika tempat kerja kalian itu adalah kantor yang resmi, kalian tidak ada kenalan sama sekali, misalnya kamu ingin melamar di hotel atau di butik, tetapi kamu tidak kenal dengan pemiliknya. Kamu hanya melihat ada lowongan pekerjaan saja. Salah satu cara untuk melamar pekerjaan adalah dengan mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Mari kita lihat slide berikut ini. Kita akan mulai dari contoh surat lamaran pekerjaan. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah Bapak upload di Google Classroom kalian, di kelas kalian masing-masing. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan, model surat bentuk resmi Indonesia baru. Nantinya akan ada banyak jenis surat resmi yang ada di Indonesia. Berlakunya kemungkinan hanya ada di Indonesia saja. Mungkin Malaysia akan pakai sendiri, mungkin Brunei Darussalam akan pakai sendiri, Eropa, negara-negara Eropa akan pakai sendiri. Tapi untuk kita akan memakai jenis ini. Ciri-cirinya adalah kita ada tanggal di bagian paling atas sebelah kanan, kemudian tujuan surat atau alamat surat nanti akan ada di sebelah kiri, mengikuti sebelah kiri. Kemudian kamu bisa lihat juga di contohnya ada sapaan dengan hormat, kemudian baru isi suratnya. Kemudian di bagian bawah ada penutup, masih rata sebelah kiri. Kemudian untuk tanda tangan akan ada di rata sebelah kanan. Seperti ini, bagian akhir ada hormat saya, baru nama pembuat surat. Dibubuhkan juga tanda tangan. Itu contoh singkat untuk surat lamaran pekerjaan. Keistimewaannya apa? Yang paling bisa kamu identifikasi dari surat lamaran pekerjaan ini adalah surat lamaran pekerjaan pasti akan meminta kalian untuk melengkapi dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya ada lumayan banyak kalau contohnya di sini. Ada kurikulum vitae atau CV, kemudian fotokopi-fotokopi ijazah, SKCK. Nah, apa itu SKCK? Nanti akan kita pelajari juga. Ada fotokopi KTP, ada fotokopi kartu keluarga, dan seterusnya. Biasanya juga akan diminta pas foto terbaru. Oke, itu ya untuk contohnya ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa kamu tanyakan langsung ke Pak Marwan, ke media sosial Pak Marwan, atau ke Google Classroom kalian masing-masing di kolom penugasan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita mulai dari pengertian. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Silakan diamati pengertian berikut ini. Yang Bapak tulis tebal, yang Bapak cetak tebal adalah kata kunci utama untuk pengertian.
Secara lengkap penjelasannya seperti ini. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja kepada lembaga atau perorangan yang memberikan kerja supaya pencari kerja dapat diterima bekerja di lembaga tersebut. Singkatnya adalah surat permohonan dari pencari kerja kepada pemberi kerja. Pemberi kerja itu siapa? Ya orang yang memberikan kalian kesempatan untuk bekerja dan akan memberikan kalian gaji atau memberikan kalian bayaran. Kemudian pemberi kerja ini tidak harus lembaga ya teman-teman, bisa jadi nanti perorangan. Kalau tempat usaha itu dimiliki oleh perorangan. Kita lanjut. Loh, melamar kerja kok harus pakai surat? Nah, kita lihat dulu dalam mencari kerja, ya kan? Kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang serius. Kenapa serius? Karena biasanya tempat kerja itu landasannya adalah mencari keuntungan. Mencari keuntungan itu kalau tidak dilakukan dengan serius tentunya orang akan bisa merugi. Oleh karena itu setiap tempat kerja pasti akan memakai hal-hal yang sifatnya resmi. Semuanya dibuat resmi karena nanti ada urusan dengan pemerintah juga, perizinan dengan dinas-dinas tertentu. Oleh karena itu, kenapa harus pakai surat ketika melamar kerja? Ada 3 pertimbangan. Nomor 1 adalah etika komunikasi profesional. Dalam dunia profesional atau dunia kerja, berkomunikasi itu tidak hanya secara lisan ya teman-teman ya, tapi etikanya juga harus secara tertulis. Kenapa sih harus secara tertulis? Kita lihat nomor 2. Karena dengan komunikasi tertulis, semua hal bisa lebih jelas dan lebih mudah dikonfirmasi. Misalnya, ketika kamu melamar kerja, secara lisan tentunya ada hal-hal yang mungkin bisa dilupakan oleh orang yang berbicara dengan kamu. Kalau dengan surat, orang bisa mengecek kembali suratmu, kemudian suratmu itu bisa di-recheck lagi, misalnya di dalam surat tertulis kamu lulusan SMK Pius, maka pemberi kerja itu bisa mengecek lagi apa benar orang yang melamar ini adalah siswa dari SMK Pius. Bisa ditanyakan nanti lewat surat. Kemudian nomor 3, informasi yang tersimpan di dalam surat itu lebih lama, lebih awet, dan dapat diarsipkan. Surat itu lebih bisa disimpan daripada hanya sekedar ucapan saja. Begitu ya, itu alasan kenapa harus pakai surat. Kita lanjut. Surat lamaran pekerjaan itu jenis surat apa sih? Kita amati dulu. Ini ada contoh surat pribadi ya teman-teman ya. Surat pribadi itu berbeda dengan surat lamaran pekerjaan sebenarnya. Perbedaannya apa? Kita baca. Temanku Jojo, aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan sesuatu hal kepadamu. Selama 1 minggu ini aku perhatikan kamu cuek sekali kepadaku. Kita praktekkan surat pribadi ini untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Itu nggak bisa. Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena bahasanya terlalu informal, bahasanya terlalu akrab. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, kamu harus memakai bahasa yang resmi. Masa kamu melamar pekerjaan? Halo atasanku, aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan apakah lowongan pekerjaan itu masih ada. Selama 1 minggu ini aku masih menganggur, kan nggak mungkin bikin surat seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, surat pribadi ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan surat lamaran pekerjaan. Kita lihat jenis surat yang lain. Selain surat pribadi, ada surat resmi. Nah, susunannya hampir sama seperti surat lamaran pekerjaan, tetapi ada perbedaan. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa. Sebenarnya surat resmi itu berbeda loh dengan surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena surat resmi kita lihat di sini itu ada kepala suratnya. Kepala surat akan menunjukkan nama lembaga. Sementara kalau kamu buat surat lamaran pekerjaan, kamu nggak bisa dong pakai kepala surat seperti ini. Tidak mungkin kepala surat ditulis pakai namamu, tidak bisa. Oleh karena itu, sebenarnya
Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi resmi. Jenisnya adalah surat pribadi, tetapi sifat suratnya adalah resmi. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh individu atau pribadi kepada lembaga tertentu. Jadi dulu ketika Pak Marwan melamar pekerjaan ke SMK Pius, ke Tarakanita, maka Pak Marwan akan membuat surat dari Pak Marwan sendiri atas nama Pak Marwan dan dikirimkan ke Yayasan Tarakanita sebagai lembaga. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan jenisnya adalah surat pribadi resmi. Kita lanjut.